di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau
Yesuslah yang agungkan, Yesus Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala, Raja. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mari berikan salam kanan kiri muka belakang. Mari katakan, mari semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa. Dia luar biasa. Berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Sukacitamu nyata di tempat ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya ketika roh Allah ada di tengah-tengah kita, kita akan tertawa di dalam sukacita Tuhan. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pilihan kami Tuhan, untuk tetap memilih-Mu, untuk tetap setia kepadamu Yesus. Terima kasih Bapak. Mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selama-lamanya kami akan setia kepadamu, semangat mengiring Tuhan. Haleluya. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, Kau Yesus selamanya. Engkau melebihi segalanya bagi kami. Kristus sudah cukup
sadar bahwa tanpa Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepadamu. Kau tidak akan pernah tergantikan dalam kehidupan kami dengan apapun Tuhan. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk melekat kepadamu Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Berikan kami kerendahan hati yang haus akan firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati yang mau dibentuk, mau diproses, mau belajar. Sungguh hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus datang ke tempat ini. Pakai bibir lidah. Biar sungguh apapun yang dibicarakan datangnya hanya dari Tuhan saja. Kami siap dengar firman-Mu. Kami rindu keluar pulang dari tempat ini. Ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan senang lihat kamu hari ini, bilang haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita karena ke Jakarta menghadiri ibadah 1 tahun Papa, saudara ya. Jadi saya di rumah bersama dengan 4 anak ya. Belum tahu kembalinya kapan saudara, karena sekalian pelayanan hari Minggu juga di sana. Doakan Ibu Gembala kita, istri saya, supaya semua di sana berjalan baik dan lancar. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Daniel Kurniawan. Pak Daniel baru pertama kali melayani di tempat kita. Pak Daniel gembala di GPI ya Pak ya, Gereja Penyebaran Injil. Saya kenal baik dengan beliau, saya percaya hari ini firman Tuhan akan menjamah kita. Buka hati sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Pak Daniel, terima kasih buat waktu dan tempatnya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Ibu berapa hari Pak Raya di Jakarta? Belum tahu. Sampai hari ini berapa hari? Dari Kamis. Oh, dari Kamis, masih kecil. Saya baru tinggal istri 1 bulan di Jakarta, pelayanan juga. Rasanya repot sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi ayah, jadi ibu ya, masakin anak, nganter anak. Kalau masih 3 hari masih kecil Pak Raya. Bapak-bapak katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Ada sukacita Tuhan, katakan sebelah kanan kirinya, hari ini aku bersukacita sekali lihat dirimu. Ya, tapi yang ditanya harus beri senyum. Yang nanya senyumnya lebih lebar dari yang ditanya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini diberi judul oleh GUP, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Raya Ginting, sahabat saya, dengan judul tema hari ini adalah humility atau kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengar tentang kerendahan hati, ya, Bapak Ibu Saudara pasti sering juga ingin mempelajari tentang yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara ingin juga belajar banyak tentang kerendahan hati. Pasti di antara kita mempunyai beragam cara untuk kita bisa mengerti dan memahami akan arti daripada kerendahan hati. Tapi dari tempat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati bukan dipelajari, kerendahan hati bukan dipahami, tapi kerendahan hati adalah dilakukan.
Bapak Ibu Saudara mengikuti seminar sebanyak apapun juga. Mengikuti dan membaca buku begitu banyak tentang kerendahan hati. Tidak akan menjadi goal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara jika Bapak Ibu Saudara tidak melakukan semua itu. Dalam arti kerendahan hati itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus ditanam di dalam hidup kita dan itu dipraktekkan keluar Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan jika kita hanya menampung tapi enggak keluar, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kita belajar, tapi enggak ada actionnya. Di dalam Alkitab ada satu action yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Matius bahasa Inggrisnya kalau di terjemahan ya, bahasa Inggris King James Version, Matius itu Matthew. Lukas Luke, Yohanes John. Bapak Ibu Saudara tahu kisah para rasul apa bahasa Inggrisnya di dalam Alkitab? Pernah buka enggak? Bahasa Inggrisnya. A, C, T. Padahal kisah para rasul harusnya berbahasa Inggris kisah para rasul. Tapi di situ ditulis act, artinya action. Kisah para rasul itu adalah actionnya para rasul. Nah kalau hidup kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak ada action di dalam hidup kita, maka mustahil kita menjadi terang dan garam di hadapan banyak orang. Nah hari ini kita berbicara mengenai kerendahan hati. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Amsal pasal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Saya akan membacakan buat kita semua. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi saya membaca di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada 3 ganjaran yang disampaikan Amsal tentang kerendahan hati. Bagi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, ketika hidup di dalam kerendahan hati, 3 ganjaran itu ada di dalam setiap hidup orang percaya. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua kehormatan, dan yang ketiga adalah kehidupan. 3 hal ini tidak bisa lepas dari kehidupan setiap manusia, bahkan setiap orang-orang percaya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengharapkan ketiga hal ini ada di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada yang gak kepingin kaya di sini Bapak Ibu Saudara? Atau ada yang berkata, aku gak usah kerja deh, aku pingin miskin. Aku pingin gak punya uang. Ada gak yang seperti itu? Atau berkata, aku gak mau ke gereja, aku mau ateis saja. Aku gak mau punya Tuhan. Itu orang yang sakit hatinya Bapak Ibu Saudara. Itu yang sakit jiwanya. Tapi kita orang-orang percaya yang terus berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menentukan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ganjaran ini adalah milik kita sebagai orang-orang percaya. Yang hidup di dalam Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dimiliki oleh setiap orang percaya. Katakan sebelah kanan kirinya, kamu orang percaya bukan? Pertanyaannya, ada enggak kerendahan hati itu yang dibuat-buat Bapak Ibu Saudara? Ada enggak kerendahan hati yang dibuat-buat? Hah? Ada atau tidak? Yang ada angkat tangan. Yang enggak ada angkat tangan. Yang enggak ngerti bahasa Indonesia, diam saja. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu enggak bisa dibuat-buat. Tapi ada banyak orang mencoba. Saya berkata, banyak orang mencoba untuk merendahkan hati, tanda kutip. Karena ada maksud. Pingin lihat orang merendahkan hati? Bapak Ibu Saudara?
Kalau sedang pemilihan Bapak Ibu Saudara lihat banyak orang rendah hati. Yang ketawa tahu. Nilai kerajaan Allah salah satunya adalah kerendahan hati. Tapi Amsal berkata bahwa ganjaran kerendahan hati ada kata dan takut akan Tuhan. Kerendahan hati dasarnya harus dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati dasarnya harus takut kepada Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan buat kita bahwa untuk belajar rendah hati bukan dari orang, tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah kepadaku, karena aku, belajarlah kepadaku, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar rendah hati dari Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Banyak hari-hari ini orang melakukan untuk dia bisa rendah hati, ternyata ada tujuannya. Orang kalau ada tujuannya, segala macam cara dia tabrak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada yang semua asal tabrak. Untuk orang disukai oleh orang, untuk orang dilihat, untuk orang bisa diperhatikan, untuk bisa orang dihormati, untuk bisa orang dilihat, oh kamu baik sekali orangnya, suka memberi. Ada begitu banyak orang yang mencoba-coba untuk belajar rendah hati, tapi dasarnya bukan dari Kristus. Kalau orang rendah hati dasarnya dari Kristus, Bapak Ibu Saudara, semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kamu melakukannya untuk kemuliaan Tuhan bukan? Katakan sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kamu melakukan untuk kemuliaan Tuhan bukan? Semua dasarnya dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar rendah hati dari Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita pelajari? Selama hidup Tuhan Yesus melayani Tuhan. Setiap ketemu orang, di situ ada pemulihan. Setiap Yesus berjumpa dengan semua orang yang dia jumpai. Di situ ada berkat. Di situ ada damai sejahtera. Di situ ada sukacita. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada pemulihan. Di situ ada orang tertawa. Dimanapun Yesus berada, di situ pasti ada sukacita. Di situ pasti ada kedamaian. Sebab belajar kita harus dari Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ya, kemanapun Bapak Ibu Saudara ada, belajar dari Tuhan Yesus. Kemanapun Bapak Ibu Saudara ada, jadi berkat. Perkataan Bapak Ibu Saudara mendatangkan berkat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Bapak Ibu Saudara, ada orang ketika dia berada di dalam satu kumpulan, perkataannya itu selalu menyakitkan orang. Kemanapun dia berada, ketika kumpulannya ini damai sejahtera, sukacita, ada dia berubah total. Pernah nggak menemukan orang yang sedemikian rupa? Katakan kanan kirinya lagi. Bukan kamu kan? Kita menemukan banyak orang yang sedemikian rupa. Kemanapun dia berada, di dalam satu kumpulan, di dalam komsel, dalam gereja, dalam persekutuan pelayan Tuhan, pemain musik, WL singer, ketika berkumpul,
Kenapa ada orang ini selalu kacau? Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kemanapun langkah kaki kita berada, perkataan apapun yang kita katakan, itu mengandung firman Tuhan dan berkat. Saat kita ada di dalam komunitas, saya percaya kerendahan hati itu dimulai yang paling kecil. Kita bisa belajar dari keluarga dan komunitas gereja. Paling gampang Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga, ya, di dalam kitab Kejadian sudah memberitahukan bahwa manusia pertama, Adam dan juga Hawa istrinya, itu memberikan gambaran buat kita semua bahwa jika tidak ada kerendahan hati, maka akan terjadi kekacauan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya, yang terima buah itu siapa? Pertama kali. Yang terima buah siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang pertama terima buah. Hah? Jangan bilang bapak-bapak. Yang terima pertama itu ibu-ibu. Bilang ibu-ibu, aku yang terima, bilang. Pertama kali yang terima buah bujukan dari iblis adalah ibu-ibu. Tapi ketika ditegur Tuhan, ibu-ibu berkata apa? Lalu suaminya bilang apa? Istri yang kau tempatkan di sebelahku. Saling menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya iblis yang disalahkan. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, jika saling menyalahkan, itu tidak akan terjadi kedamaian. Paling gampang Bapak Ibu Saudara, mari saya bukakan firman Tuhan. Di dalam puji Tuhan. Kolose 3 ayat 18 sampai 22, kita akan belajar untuk kita bisa merendahkan hati atas dasar firman Tuhan, atas dasar Kristus untuk kita terus belajar. Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 22 berkata demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Titik sampai situ saja kita membacanya. Nanti kita lanjut. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Titik. Tidak ada kata lain dan embel-embel yang lain. Firman Tuhan berkata, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tapi kebanyakan istri-istri ada embel-embel di belakang. Dia tidak tunduk kepada suami, dia punya alasan tersendiri. Gajiku lebih besar dari gajimu, jangan macam-macam kau sebagai suami. Kuceraikan habis. Nah, tapi di tempat ini tidak ada yang sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara ya. Kamu bisa apa? Sampai pada akhirnya istri-istri bukan tunduk kepada suami, tapi istri-istri menanduk suami. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana kerendahan hati bisa terwujud jika hal demikian terjadi. Kenapa firman Tuhan ini berkata, istri tunduk kepada suami? Karena itulah Yesus hendak mengatakan kepada kita semua, belajar kerendahan hati itu, istri, kau tunduk kepada suamimu. Titik. Saya paling sebel Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang sudah salah, dia bisa menjawab. Dan dia tidak mengakui akan kesalahannya. Nah,
Pernah suatu kali istri saya itu salah. Tapi saya paham, ya, saya akan menguji dia. Itu lama Bapak Ibu Saudara ya. Ketika dia salah, dia tidak mengakui kesalahannya, tapi dia mencari alasan. Dan sehingga kata maaf dan juga kata salah itu enggak ada di dalam kamusnya. Sampai saya tegur. Kamu kalau seperti ini, ya percuma kalau bertobat, apalagi jadi ibu gembala, saya bilang begitu. Oh gitu ya Pak, iya, kamu harus mengakui kesalahanmu yang mana, dan kamu bilang maaf sama orang yang bersalah. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita banyak melihat ada begitu banyak istri-istri yang menanduk suaminya. Dia tidak mulai percaya lagi kepada suaminya. Dia mulai hilang luntur kasihnya. Ya. Istri-istri mulai luntur kasihnya kepada suami. Kasihnya dingin kalau ada maunya. Tapi di tempat ini luar biasa, kasih Tuhan menaungi setiap istri-istri. Katakan istri-istri, amin. Yang keras dong, amin. Iya. Yang belum menikah jangan bilang amin, yang perempuan. Tidak ada satu hal apapun di dalam keluarga, dalam komunitas gereja, kalau tidak ada saling mengalah dan saling mengerti. Saya akan berikan, sebelum melanjutkan, saya akan berikan satu pengertian dulu, ya, tentang arti daripada kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Bahwa kerendahan hati itu saya menulis seperti ini. Kerendahan hati itu ya mempunyai kerelaan untuk berani mengakui kesalahan tanpa berbantah-bantah. Ingat Adam dan Hawa berbantah dengan Allah pada waktu itu. Kenapa kamu sembunyi? Dari Tuhan kok sembunyi? Mereka mencari alasan. Oh istriku Tuhan, oh iblis Tuhan. Ada nggak yang di antara kita sering mencari alasan ketika salah? Supaya dianggap benar. Mempunyai kerelaan untuk berani mengakui kesalahan tanpa berbantah. Jika Bapak Ibu Saudara, suami istri, dengan anak-anak pun jika salah, bilang salah. Maafkan saya nak. Ada nggak orang-orang tua di tempat ini bilang maaf sama anaknya malu? Saya rasa tidak ada ya. Katakan amin orang tua. Minta maaf sama anak malu Bapak Ibu Saudara. Saya 2009 masuk ke kota Makassar. Sebelum 2009, tahun 2000 sampai 2009, saya ada di sekolah Alkitab penyebaran Injil yang Pak Raya udah tahu. Orang-orang GPI itu ya, itu dimentor semua sama Pak Pendeta ini Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di kampus. Nah, jemaatnya itu ada banyak jemaat ya. Ada orang Batak, ada orang Sunda, tapi kebanyakan Bapak Ibu Saudara Batak Toba. Ya. Ada salah satu orang tua, bapak-bapak, ya, itu mempunyai salah sama anaknya. Waktunya dijemput sekolah, nggak dijemput Bapak Ibu Saudara, sampai 2 jam. Untung anaknya nggak hilang. Dan pada akhirnya nyuruh orang tuh jemput. Sampai di rumah apa yang dilakukan bapaknya? Dia sama sekali nggak bilang maaf, nggak bilang aku salah karena nggak jemput, karena terlambat jemput. Apa yang dilakukan bapaknya? Oh ya syukur ada yang jemput, dia langsung pergi. Bapak Ibu Saudara ada yang seperti itu. Dan waktu kami datang, saya bertanya, Amang, kenapa begitu? Bilang maaf dulu sama anakmu, saya bilang kasihan itu. Dah biasanya itu katanya. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kecil jika kita anggap kecil, sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Anak itu akan menjadi sakit hati.
anak itu akan seperti bapaknya juga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, ya, firman Tuhan berkata jangan sakiti anak-anakmu. Firman Tuhan berkata. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah malu kita sebagai orang tua meminta maaf. Sama siapa? Sama anak kita. Sama anak kita jangan pernah malu untuk minta maaf. Pak, saya orang tua kenapa harus minta maaf sama anak? Kalau engkau salah, minta maaf sama anakmu. Kalau engkau salah sama istrimu, minta maaf sama istrimu. Kalau istri salah sama suami, minta maaf. Kalau engkau salah sama tetanggamu, minta maaf. Katakan sama-sama saya, minta maaf. Ya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Istri tunduk kepada suami. Titik, tidak ada lagi embel kata-kata yang lain Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Titik. Buat suami-suami, mengasihi istri itu harus, sebab itu firman Tuhan. Tidak terbantahkan lagi. Dan itu harus. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Yang suami istri, istrinya bilang, ya, aku akan tunduk kepadamu. Yang suami-suami bilang, aku mengasihimu. Susah enggak Bapak Ibu Saudara? Yang bapak-bapak, yang laki-laki nanti ketika menikah, gampang enggak mengasihi istri? Gampang enggak mengasihi orang itu? Yang istri-istri tunduk kepada suami itu gampang enggak? Menurut Bapak Ibu Saudara gampang atau mudah? Sama ya. Gampang atau mudah? Mudah Pak. Kalau jalannya seperti itu. Kalau enggak jalannya seperti itu, ku cekik suamiku itu. Kalau aku bukan Kristen, ku cekik dia. Untung aku udah bertobat Pak Pendeta. Kalau belum, udah ku lempar gelas dia. Laki-laki, kalau dia salah dan dia minta maaf, itu namanya jujur. Kejujuran. Laki-laki, kalau dia tidak tahu itu salah, atau enggak tahu dia benar, tapi dia tetap minta maaf, itu namanya laki-laki bijaksana. Katakan laki-laki amin. Tapi laki-laki dia salah, dia enggak salah, dia tetap minta maaf, itu namanya suami. Katakan suami angkat jempol bersama saya. Kalau dia salah, dia berani minta maaf, itulah yang namanya suami. Jadi suami-suami, untuk mengasihi istri perlu kerendahan hati, belajar dari Yesus. Yesus enggak salah dibuat salah. Yesus enggak salah ditusuk tombak. Yesus enggak salah dicambukin. Yesus enggak salah dibuat salah oleh karena kesalahan kita. Yesus enggak berdosa dibuat berdosa karena keberdosaan kita. Kita belajar dari Yesus. Nah, arti kerendahan hati yang kedua, yang pertama tadi mempunyai kerelaan untuk berani mengakui kesalahan tanpa berbantah-bantah. Yang kedua, kerendahan hati itu mendengar, menerima nasihat, ajaran atau teguran tanpa melihat batasan usia. Kau siapa? Kau lebih muda dari saya. Ngapain kau nasihatin saya? Kau anakku bisa nasihatin aku. Kau siapa? Kulahirkan kau dari kencingku.
Kau anak kecil loh, jangan nasihatin saya. Saya pelayanan sudah dari umur 10 tahun pelayanan, jangan nasihatin saya. Saya sudah makan garam pelayanan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini banyak terjadi di pelayan Tuhan. Ini banyak terjadi di keluarga. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Orang-orang Kristen. Aku pendeta, kau siapa? Jangan macam-macam, kau hanya pelayan Tuhan, pemain musik aja kau. Banyak gaya kau. Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di dalam sebuah gereja. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dan bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan. Saya udah 20 tahun loh pelayanan. Jangan kau nasihatin saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan hati di dalam satu visi, satu misinya Tuhan. Tujuan Tuhan membuat kita rendah hati di proses Tuhan itu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Bahasa Inggris, bahasa kerennya to be like Jesus. Menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, tentang kerendahan hati, itu bersikap tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak angkuh, tidak congkak dan tidak egois. Dan yang paling penting, kerendahan hati itu adalah peduli kepada orang lain. Jika Bapak Ibu Saudara masih memperdulikan diri sendiri, maka Bapak Ibu Saudara belum mencapai titik untuk menemukan kerendahan hati di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Ingin menemukan orang yang merendahkan hati, ingin menemukan orang yang memperdulikan orang lain, Bapak Ibu Saudara temui di tempat antrian. Bapak Ibu Saudara bisa temukan di mana dia memperhatikan diri sendiri, di mana dia memperhatikan orang lain. Paling gampang di tempat antrian. Pernah Bapak Ibu Saudara makan bersama? Pernah Bapak Ibu Saudara mengantri? Di situ paling gampang kita menemukan orang yang bersabar dan yang kurang sabar. Kita bisa menemukan juga ya, orang yang pedulikan orang lain atau orang itu memperdulikan diri sendiri. Suatu kali kami bikin acara ya, di Majalengka Bapak Ibu Saudara. Kita bikin acara ya. Bapak Ibu Saudara, ketika makanan disediakan, wah di situ ada angkatan laut, ada angkatan darat, dan angkatan udara. Lengkap Bapak Ibu Saudara. Angkatan laut itu apa? Ikan. Angkatan udara apa? Ya, burung-burungan unggas. Ya. Lalu angkatan darat, ya ada yang mengguguk-guguk lah, ya, yang B2, B1 lengkap. Ya, semua angkatan ada di situ. Ketika sudah dipersiapkan, ketika hamba Tuhan bilang amin, itu seperti orang, wow Tuhan Yesus. Ya, seperti orang mengeroyok kayak 1 minggu tidak makan Bapak Ibu Saudara. Saya dari jauh lihat begini, wah ini orang Kristen kah? Saya bilang begini. Sampai saya begini, oh Tuhan berapa hari mereka ini nggak makan gitu. Dan kita bisa lihat di tempat-tempat lain Bapak Ibu Saudara. Tapi di tempat ini tidak ada. Saya selalu melihat Bapak Pastor Raya ini selalu ya membimbing jemaat ini luar biasa. Karena saya tahu beliau. Sebelum saya masuk Makassar, saya itu tahu beliau. Karena beliau mementoring ya kami gereja penyebaran Injil. Waktu saya masuk Makassar ketemu beliau, kayak tahu-tahu ini orang ini pikirku. Karena kakaknya ada di Jakarta, oh ya.
Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara ya, atas bimbingan Pastor Raya, saya percaya bahwa jemaat ini selalu memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Katakan amin. Kalau amin beri tepuk tangan dong. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu adalah tidak memaksakan keberhakan kita. Sekali lagi, rendah hati itu tidak memaksakan keberhakan kita atau keakuan kita, namun lebih kepada melepaskan berkat, pengampunan, penerimaan, kemengertian, dalam arti kesadaran untuk memahami dan menyadari akan semuanya. Jadi kerendahan hati itu adalah kita melepaskan hak kita. Hak untuk dicintai, hak untuk disayangi, hak untuk dihormati. Kita singkirkan itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jika kita nggak dihargai dan tidak dihormati manusia, Tuhan kita yang di sorga menghormati kita. Jika kita nggak diperlakukan dengan baik di dunia, kita nggak salah diperlakukan tidak baik. Upah kita ada di sorga Bapak Ibu Saudara. Bapa kita di sorga akan menghormati hidup kita. Ingat, ganjaran kerendahan hati. Ini bukan untuk di sorga saja Bapak Ibu Saudara ganjaran ini. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi di bumi Tuhan beri buat kita. Maka jangan ingin dihormati. Jangan ingin dimuliakan. Jangan ingin dihargai. Pelayan Tuhan, ingat. Engkau melayani Tuhan di atas mimbar ini. Sebab engkau tahu kemuliaan Tuhan. Engkau tahu kehormatan hanya bagi Tuhan. Engkau tahu apa yang kau lakukan semuanya untuk Tuhan. Katakan amin. Saya berkata demikian Bapak Ibu Saudara karena saya pelayan Tuhan. Mulai dari SMP saya pemain musik otodidak. Sampai saya di sekolah Alkitab mengajar musik, mengajar pelayan Tuhan, praise worship. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya pernah sombong ketika dimuliakan seseorang. Orang kalau sudah di atas mimbar Bapak Ibu Saudara, dan orang bertepuk tangan berbangga, sampai pemuda-pemuda lengket sama pelayan Tuhan, worship leader, pemain musik. Kita ini bangga, tahu bangga Bapak Ibu Saudara. Tapi pada akhirnya Tuhan jatuhkan hidup kita. Tuhan jatuhkan hidup kita, karena apa? Malaikat di sorga saja ditendang ke bumi karena sombong, apalagi kita manusia. Tapi kita manusia, kita boleh berbangga. Kita mendapat berita karena hanya manusia yang menerima penebusan dari Yesus. Malaikat tidak ditebus Bapak Ibu Saudara, hanya manusia yang ditebus. Pernah menemukan ayat Alkitab malaikat ditebus Tuhan? Tidak, manusia yang ditebus Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu berbangga. Maka bangganya kita lakukan pembalasan. Yaitu muliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan, itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Apakah pelayanan hanya di mimbar Bapak Ibu Saudara? Apakah pelayanan hanya di mimbar Bapak Ibu Saudara? Tidak. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, istri tunduk kepada suami, suami kasihi istri, bahkan anak-anak taati orang tua. Jika engkau melakukan hal ini, firman Tuhan berkata istri tunduk kepada suami, suami kasihlah istrimu, anak-anak taatilah orang tuamu. Engkau sudah melayani Tuhan yang hidup di dalam kehidupanmu. Satu keluarga saling mengasihi dan mengerti. Seperti poin tentang arti kerendahan hati yang keempat. Ya. Membuang keberhakan kita. Orang kan inginnya dicintai. Kalau enggak dicintai, dia akan marah kan.
Lihat ada, istri kan maunya dicintai kan? Suami kan inginnya dilayani, betul? Tapi kalau istri nggak layani suami nih, nggak sediakan kopi, istri kurang pintar masak, suami mau menuntut nggak hal itu? Menuntut? Ayo. Suami jangan menuntut. Istri tidak pinter, rumah tangga, masak nggak pinter, nyuci nggak pinter. Masa nyuci nggak bisa dia Pak? Kalau tau gitu nggak kukawini dia. Masak telur aja gosong Pak katanya. Kalau istrimu nggak bisa, kau goreng sendiri dong. Kau masak sendiri, cuci baju sendiri. Amin. Loh, iya dong. 80% ya, 90% saya sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai gembala lagi. Saya juga sebagai ibu di rumah Bapak Ibu Saudara, walaupun ada istri. Karena anak-anak lebih suka masakan saya daripada masakan ibunya. Hei, dengar Bapak Ibu Saudara, apa yang enggak bisa dilakukan istrimu, suami-suami lakukan dong. Apa yang enggak bisa suami lakukan, istri harus mengerti. Jangan maunya disayang, dielus-elus. Tapi harus mengerti juga bagaimana suami. Pulang-pulang sudah teler, kerja berat, pelayanan. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, ya, istri ini kan sering cerita. Doyannya istri ini kan cerita. Suaminya baru pulang, istrinya ini langsung, Pak, dengar dulu sini ceritaku, Pak. Pek. Suaminya udah capek, aduh nggak didengerin nanti marah, didengerin saya ini nggak dengar, dari sini ke sini, enggak apa-apalah, denger aja. Jadi istrinya cerita, istrinya bilang gini, ya jadi gitulah Pak. Apa? Katanya. Nah di situ mulai marah istrinya. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melakukan belajar dari Yesus, mendengarkan semua keluh kesah, semua jemaat Tuhan yang ia temui, dan engkau juga mendengarkan istrimu atau suamimu yang bercerita, dengarkan. Walaupun itu hanya lewat kanan keluar kiri, lewat kiri keluar kanan, gak ngerti artinya. Tapi ibu-ibu perempuan paling suka didengarkan. Amin suami-suami. Ya, hanya Pak Gembala yang bersuara. Istri-istri, kalau suamimu capek, kau harus mengerti. Suami-suami, kalau istrimu gak bisa apa-apa, engkau harus mengerti. Saya dengan istri Bapak Ibu Saudara dikenalkan oleh founding father Gereja Penyebaran Injil dan yang berkati beliau juga, Pendeta Jonathan Nuh Tanwijaya almarhum. Yang kalau Bapak Ibu Saudara mungkin buka Google, itu kematiannya kematian mati syahid, dibunuh oleh orang dari Aceh. Ya, maaf Pak Raya, marganya pun sama dengan Pak Raya, Ginting Bapak Ibu Saudara. Betul, dari Aceh turun ke Majalengka 2 orang khusus untuk membunuh founding father kami. Dan itu meninggal dengan darah yang keluar sangat banyak. Nah, kami dikenalkan, Bapak Ibu Saudara tahu, saya dengan istri itu hanya 1 bulan kenal. Dia kakak kelas saya di sekolah Alkitab, dan saya adik kelasnya. Kami nggak mengenal jauh. Dan setelah menikah Bapak Ibu Saudara, kesukaan istri saya ternyata apa? Pete. Dan saya orang Jawa paling nggak suka yang namanya pete. Dan istri saya juga baru tahu kalau saya kesukaannya kerupuk, lontong. Orang Batak paling gak suka lontong sama kerupuk. Gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya mencintai, saya tahu firman Tuhan, oh Tuhan. Berarti bukan dia yang harus mengerti saya yang harus mengerti dia.
Dan dia juga harus mengerti saya. Lama-kelamaan, tiba-tiba enggak tahu gerakan Roh Kudus. Ketika anak saya pertama, 2 anak saya perempuan, ya. Yang pertama lahir di kota Majalengka, yang kedua di sini Bapak Ibu Saudara lahir. Yang pertama itu ketika umur 1 tahun sampai umur 1 tahun, ya, saya harus mengurus, mandikan, apakan semua. Saya ke pasar beli. Tiba-tiba saya bilang gini, aku belikan pete lah istriku. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu. Saya beli itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya kasih istriku. Apa yang terjadi? Istriku senang sekali. Enggak dilarang Pak. Oh tidak, makanlah saya bilang. Dan lama-lama Bapak Ibu Saudara sampai hari ini Bapak Ibu Saudara tahu. Saya makan pete. Itulah pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya di dalam sebuah keluarga. Jadi mari kita saling mengerti dan saling paham antara satu dengan yang lain. Dalam pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya begitu belajar banyak. Ya, saya begitu egois dulu. Kalau ada salah satu ya, kalau ada yang salah Bapak Ibu Saudara, saya itu langsung pekating gitu. Langsung saya melotot sama dia. Salah. Karena saya memang perfect gitu kalau main musik. Tiba-tiba bassnya salah, ting, saya melotot. Tapi tiba-tiba saya Roh Kudus gerakkan, enggak bisa begitu terus hambaku. Kamu harus belajar. Maka dari itu sampai dari kejadian itu, seberapa besar kapasitas mereka main musik, saya akan barengi mereka. Saya ikut mereka. Kalau dulu enggak, harus ikut saya. Melodinya begini, kau salah, ayo belajar lagi. Karena saya belajar dari otodidak, tetapi di tengah-tengah tahun 2016 atau 15 saya lupa, saya belajar di Proskuneo Bapak Ibu Saudara. Berjumpa dengan Pak Weliar, berjumpa dengan Pak Fetri Kumase, berjumpa dengan Shirley Berhitu, orang yang top-top yang ngajarinya keras. Tapi pada waktu itu saya, oh iya Tuhan. Jadi ketika saya main, akhirnya saya harus barengi. Orang ini bisanya seberapa? Oh bisanya hanya 50%, oke saya juga 50% deh. Sama seperti hidup kita berjumpa dengan seseorang. Terkadang kita ingin lebih, maunya kita. Bukan maunya mereka, tapi harus mau saya loh. Sampai pada waktunya, sampai ada orang yang gak mau merendahkan hati, dia bilang begini, kau gak tahu siapa saya ya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, tapi di tempat ini tidak ada, amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 sebagai ayat yang terakhir buat kita. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, lepaskan keberhakan kita, dicintai keberhakan kita, dihormati, lepaskan itu supaya kita betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, Bapak Ibu Saudara, saya takut Tuhan, saya setia sama Tuhan, tapi engkau perlakukan orang tidak baik, perlu diragukan kecintaannya kepada Tuhan. Perlu diragukan kecintaannya kepada Tuhan. Yang kau cinta ini Tuhan siapa? Sama saudaramu aja kau membenci, tidak mengampuni. Tapi di tempat ini tidak ada. Katakan amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ini orang-orang yang ditebus oleh Tuhan.
Kita ini orang-orang percaya ada di dalam komunitas kerajaan sorga. Kita ini orang yang ditebus oleh Tuhan, menerima penebusan. Ya. Deklarasikan di dalam hatimu, deklarasikan di dalam pikiranmu, deklarasikan di dalam hidupmu, bahwa engkau adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, engkau adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan, yang engkau harus belajar kepada Tuhan. Katakan di dalam setiap hidupmu, bahwa engkau berarti di hadapan Tuhan. Aku akan belajar kepada Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi aku percaya kepada Yesus dan melakukan semua apa yang Yesus perintahkan. Karena terkadang intimidasi muncul dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dinasehati ya, Bapak Pendeta, oh ya. Mencuri. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Tim musik dan tim WL boleh maju ke depan. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hiduplah dalam komunitas yang memberkati. Hiduplah dalam komunitas yang saling memberkati. Hiduplah dalam komunitas yang membuat Bapak Ibu Saudara boleh maju di dalam kerohanian pola pikir. Jangan ada di dalam komunitas orang fasik yang selalu ngomongin orang, yang selalu membicarakan yang bukan firman, yang selalu membicarakan ngomongin orang. Tetapi masuklah di dalam komunitas yang saling memberkati, saling mendoakan, maka hidupmu akan tertata rapi menjadi bagian daripada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Kita datang di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita pujikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau gantikan dosa kami. Sama-sama katakan, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
dalam sebuah kerinduan kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami memberikan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, sama-sama katakan. Ku jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Amin Tuhan. Oh, ajar kami berharap kepada-Mu Yesus, padamu taat dan setia kepada. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Amin. Yesus, dalam hidup kami Tuhan, ajar kami berharap Tuhan. Oh, kepada-Mu keadaan setia Tuhan, taat dan sekali lagi katakan taat dan setia. Oh, kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berikan syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Engkau akan dijadikan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu yang akan mengubahkan kami Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam setiap perkara hidup kami terlalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Ketika kami begitu banyak melakukan hal-hal di luar batas kami tahu Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Ketika kami melakukan hal apapun juga di luar batas pikiran kami, Tuhan, banyak orang berkata bahwa itu tidak mungkin. Bahwa itu tidak mungkin. Tetapi kami terlalu percaya Tuhan. Apa yang kami lakukan ketika mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Apa yang tidak terpikirkan, apa yang bahkan tidak kami bayangkan Tuhan, di luar batas pikiran, di luar batas pekerjaan manusia Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sekalipun itu manusia berkata mustahil, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dan itu pasti. Sebab itu kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan hal apapun juga yang ada di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Yang itu semua Tuhan, bukan hanya di surga, tetapi di bumi kami mendapat kekayaan jasmani dan rohani. Di bumi kami mendapat kehormatan. Engkau yang mengangkat. Sebab kami tahu, jika Tuhan yang mengangkat hidup kami, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Engkau datang ke dunia ini Tuhan, memberi kehidupan, memberi zoe bagi kami, memberi kehidupan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami ingin hidup seperti Yesus telah hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, beserta dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Raya Ginting. Tuhan, berkati, jadikan mereka indah di hadapan Tuhan. Melalui Komsel, akan berkembang Tuhan, memberkati kota ini. Melalui persekutuan-persekutuan yang lain, Tuhan, Engkau memakai jemaat di tempat ini, pelayan Tuhan dan hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu segala pujian, segala penyembahan, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus saja, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berkata-kata, Tuhan Yesus akan menerjemahkan kepada kami sekaliannya, sebab Roh Kudus menolong hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan taburan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan yang akan memberi. Terima kasih buat berkat yang Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Raja segala raja.
Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami kembali akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Mari Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk hadir dalam doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Latihan musik untuk persiapan ibadah raya oleh tim PAW hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk bergabung dan kami sangat senang saudara ada di GUP. Kami menantikan kehadiran untuk kembali di minggu depan. Ibadah raya minggu setiap hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di GUP Makassar. Mari ajak seluruh rekan, keluarga untuk datang beribadah bersama. Dan ibadah sekolah minggu, teens dan kids juga diadakan pukul 10 di lantai 3. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang ingin menabur janji iman Natal, dapat ditransfer ke rekening bendahara Natal. Pemberian juga dapat berupa tunai. Hadirilah ibadah raya minggu depan tanggal 17 November pukul 10 pagi bertempat di GUP Makassar. Sampai jumpa. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adakah jemaat baru yang baru pertama kali hadir kebaktian minggu hari ini? Kalau ada bisa angkat tangan sambil bangkit berdiri. Ada? Ada ya, bisa bangkit berdiri. Ada ibu di belakang. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang Ibu, selamat beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa bersatu buat bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan di hadapan
Kami terlalu yakin dan kami terlalu percaya bahwa Tuhan sedang melawat bangsa kami. Sujud menyembah Engkau Tuhan, bangsa Indonesia. Karena bangsa ini adalah bangsa milik-Mu Tuhan. Kepunyaanmu, kecintaanmu. Engkau Allah yang luar biasa buat bangsa kami. Engkau yang sedang memperhatikan bangsa kami. Engkau sedang melawat bangsa kami dengan cara Tuhan. Engkau memperlengkapi anak-anak-Mu Tuhan untuk melawat bangsa ini Bapa. Hingga jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur dan bangga karena Engkau telah memilih pemimpin baru buat bangsa kami. Mereka adalah orang terpilih buat Bapak Prabowo sebagai presiden wakilnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat hidup mereka Tuhan. Engkau berikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Perekonomiannya, keamanannya, ketentraman Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Engkau karuniakan kesehatan buat beliau Tuhan untuk pemimpin kami Bapa. Menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu, keluarganya diberkati, takut akan Tuhan menyertai pimpinan mereka ya Bapa. Semua yang terlibat dengan jajahannya kementerian, semua kepolisian, ketentaraan, semua Kau lawat mereka Bapa. Pemimpin daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, sebagai kepala desa. Engkau lawat mereka Tuhan. Beri hati takut akan Tuhan kepada mereka hingga mereka melakukan pemerintahan yang baik, yang adil, yang benar. Hingga bangsa inilah bangsa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan kota kami yang kami cintai, kota di mana kami ada. Kami percaya kami ada di kota ini karena kami mau memberkati kota kami. Lawatan Tuhan juga sedang terjadi bagi kota kami. Tuhan juga di mana kota kami juga akan mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah kami Bapa. Mulai dari wali kota maupun gubernur. Engkau ikut campur tangan sehingga berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih, semua itu datangnya dari Tuhan. Beri hati bagi kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memilih yang terbaik karena Tuhan yang mengindakinya ya Bapa. Oh Tuhan, pemimpin yang saat ini sedang memimpin, Engkau berkati juga dalam pemerintah yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya kota ini adalah kota yang menyembah Engkau Tuhan, kota yang memuliakan Engkau Bapa. Diberkatilah kota Makassar dalam nama Yesus. Ketentraman, kesehatan terjadi atas kota Makassar dalam nama Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan bagi kota kami. Kami juga mau berdoa buat gembala kami yang kami kasihi, Bapak Raya Ginting. Di Tuhan yang berada sama kami pada hari ini, Kau urapi, berkati beliau di dalam pelayanannya, Kau sertai anak istri dan anaknya dalam lindungan-Mu Tuhan. Juga istrinya sedang di Jakarta, Kau berkati, Kau lindungi. Hamba menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pak Raiginnya semakin heran, semakin luar biasa dalam pelayanannya. Juga Tuhan semua yang terlibat dalam pelayanan, kami juga serahkan Tuhan untuk semua yang terlibat. Engkau yang memberkati kami semua Bapa dengan pelayanan kami Tuhan. Majelis satu tim dengan tim yang solid, dengan hati takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga barang Kristus semakin nampak dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Majelis adalah panjang tangan Tuhan buat gereja di kota, di tempat ini Bapa. Kami juga serahkan Tuhan untuk full timer yang melayani Engkau sebagai full timer Tuhan. Dengan nama mereka masing-masing Kau berkati mereka, bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Semakin heran, semakin luar biasa dalam pelayanannya, dengan pengurapan yang luar biasa yang dari Tuhan. Tuhan menyertai pelayanan mereka. Buat hamba-Mu, buat umat-Mu juga Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini jemaat di gereja-Mu Tuhan. Mereka Kau berikan satu usia yang luar biasa, Kau tambahkan di sepanjang minggu ini. Mereka diberi hikmat, semakin bijaksana, semakin diberkati Tuhan. Kesehatan Tuhan karuniakan bagi mereka. Juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit, kami percaya hari ini mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Ini doa kami Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang Kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat Kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan Kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang Kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin.